Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi mengenai kurban dan akikah. Akan tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma waryugni fahma. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurban dan akikah dengan nanti tujuan kita mempelajari kurban dan akikah. Yang pertama adalah nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian apa itu kurban dan juga akikah. Yang kedua, nanti peserta didik dapat menunjukkan ayat Al-Quran dan juga hadis tentang kurban dan akikah. Yang ketiga, nanti peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan apa saja tentang kurban dan akikah. Yang keempat, nanti peserta didik mampu menjelaskan apa hikmah dan juga manfaat dalam berkurban dan akikah. Yang kelima, nanti peserta didik mampu membuat peta konsep mengenai ketentuan kurban dan akikah. Dan yang keenam, nanti peserta didik mampu mempresentasikan peta konsep tentang ketentuan kurban dan akikah dengan benar. Selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai kurban. Kurban menurut bahasa berarti dekat. Sedang menurut syariat, kurban berarti menyembelih hewan dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hukum dan dalil berkorban ada di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Waktu penyembelihan hewan kurban, waktunya adalah semenjak setelah selesai sholat Idul Adha sampai nanti terbenam matahari pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau juga sering disebut hari Tasyrik. Ada beberapa macam-macam hewan kurban yang bisa untuk berkorban. Yang pertama adalah unta, yang kedua ada sapi, yang ketiga kambing atau domba. Itulah hewan-hewan kurban yang bisa digunakan untuk berkorban. Dalam jenis-jenis hewan kurban, baik itu unta, kambing, domba, dan sapi, itu harus sesuai syarat atau minimal hewan tersebut bisa digunakan untuk berkorban. Salah satunya yaitu unta. Unta bisa untuk berkorban ketika minimal berumur 5 tahun. Sedangkan nanti kambing ataupun juga nanti kerbau itu minimal 2 tahun. Selanjutnya kambing, domba itu minimal 1 tahun. Kriteria hewan kurban yang bisa digunakan atau layak untuk berkorban, yang pertama adalah hewan yang boleh dikorbankan itu adalah hewan ternak berkaki 4. Contoh unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Unta, sapi, kerbau boleh dikorbankan untuk
7 orang. Adapun kambing dan domba hanya boleh dikorbankan untuk 1 orang saja. Hewan yang dikorbankan harus cukup umur, domba minimal 6 bulan, kambing 1 tahun, sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun, unta minimal berusia 5 tahun. Hewan yang dikorbankan itu adalah hewan yang sehat, tidak boleh cacat, kurus, ataupun hewan itu sedang keadaan sakit. Apabila hewan itu betina, maka hewan itu tidak boleh dalam keadaan sedang hamil atau mengandung. Apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari hikmah kurban tersebut? Yang pertama adalah menjadi bukti bahwa kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah memberdayakan perekonomian untuk peternak dan penjualan hewan. Yang ketiga, kita belajar berkorban dan tidak mencintai dunia. Yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, membunuh sifat kehewanan yang ada pada diri manusia. Sedangkan yang keenam, yaitu menjadi media untuk saling berbagi dan peduli kepada fakir, miskin, dan kaum du'afa. Itulah beberapa tadi tentang korban. Sedangkan kita akan beralih kepada akikah. Apa itu akikah? Dari segi bahasa, artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah menyembelih hewan pada saat hari ke-7 dari kelahiran bayi tersebut, serta bayi tersebut dicukur rambut dan diberi nama. Hukum dan dalil akikah adalah sunnah bagi orang tua atau bagi walinya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambut dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Untuk akikah itu nanti dalam prosesnya itu penyembelihan hewan kurban berupa kambing. Kalau anaknya itu putra, nanti kambingnya itu 2 ekor kambing. Kalau anaknya putri, nanti 1 ekor kambing. Dalam akikah ada beberapa ketentuan hewan akikah. Hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor domba. Apabila akikah dengan sapi atau unta, maka 1 ekor hanya boleh untuk 1 orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian daging yang sudah disembelih itu dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Kemudian adapun syarat lainnya sama seperti binatang untuk berkorban. Dari proses akikah tadi tentunya kita akan memperoleh hikmah dan manfaat apa saja ketika orang itu melaksanakan ibadah akikah. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada anak kita, anak yang sudah kita lahirkan. Yang ketiga adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah mewujudkan sikap rukun kepada sanak keluarga dan tetangga sekitar. Yang kelima, yang terakhir yaitu menjadi media untuk berbagi dan peduli kepada fakir, miskin, dan kaum du'afa. Ya. Demikian tadi materi baik itu kurban maupun akikah pada kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, semangat untuk belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Banyak hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.